Kasus ijazah mantan Presiden Jokowi sudah berjalan bertahun-tahun, tapi belum juga selesai. Ini bukan cuma soal dokumen, ini soal kepercayaan rakyat, wibawa pemimpin, dan masa depan bangsa. Kalau dibiarkan terus, dampaknya bisa sangat berbahaya bagi kita semua. Mau tahu apa saja risiko sosial terbesar yang akan kita hadapi? Simak video ini sampai selesai. Pertama, dampak sosial paling berbahaya dari kasus ijazah yang tidak kunjung diselesaikan adalah hilangnya kepercayaan rakyat kepada institusi-institusi negara. Ini bukan hal sepele. Sekali rakyat kehilangan kepercayaan, maka proses pemulihannya bisa memakan waktu puluhan tahun, jika masih bisa dipulihkan. Jangan anggap ini hanya persoalan legalitas administratif seorang presiden. Ini menyentuh urat nadi kepercayaan publik. Saat rakyat bertanya, apakah ijazah presiden asli? Dan pertanyaan itu tidak dijawab secara transparan, tuntas, dan bisa diverifikasi oleh publik, maka muncul satu penyakit yang berbahaya. Kecurigaan. Dan dari kecurigaan itu lahirlah krisis legitimasi. Lembaga-lembaga yang semestinya menjadi benteng kebenaran dan penjaga integritas, seperti perguruan tinggi, kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga pengadilan, bisa dianggap tidak lagi independen. Bahkan institusi kepresidenan sendiri bisa tercemar citranya. Jika rakyat mulai berpikir bahwa semua bisa dimanipulasi, bahwa hukum bisa dibelokkan, bahwa jabatan tertinggi pun bisa dicapai dengan cara yang tidak jujur, maka tamatlah kepercayaan terhadap sistem. Disinilah bahayanya. Negara tidak runtuh karena perang, tapi karena tidak dipercaya lagi oleh rakyatnya. Demokrasi tidak bubar karena tank dan peluru, tapi karena rakyat berhenti percaya bahwa sistem bisa menghadirkan keadilan. Pertanyaannya, apakah kita ingin membiarkan ketidakpastian ini terus hidup dan menjadi bom waktu? Apakah segelintir orang yang menutupi masalah ini menyadari bahwa yang mereka korbankan bukan hanya kebenaran, tapi kredibilitas seluruh bangsa? Sampai kapan kita harus membayar mahal hanya karena satu persoalan tak diselesaikan dengan jujur dan terbuka? Kedua, jika kasus ijazah ini tidak segera diselesaikan secara terbuka dan jujur, maka dampak sosial yang akan kita rasakan, dan sudah mulai terasa, adalah terbelahnya masyarakat secara ekstrim. Ini bukan lagi sekadar pro kontra biasa, ini adalah polarisasi yang mengakar dan menyentuh identitas kolektif bangsa. Hari ini lihatlah apa yang terjadi di media sosial. Setiap kali topik ijazah muncul, gelombang perdebatan langsung meledak. Ada yang membela Presiden Jokowi seolah tak mungkin salah, ada pula yang menyerangnya tanpa jeda, seolah semua yang ia lakukan pasti keliru. Celakanya, narasi ini tidak hanya berhenti di ruang maya. Ia masuk ke ruang makan keluarga, ke grup WhatsApp RT, ke mimbar-mimbar keagamaan, bahkan ke kelas-kelas di sekolah dan kampus. Perdebatan tentang ijazah ini berubah menjadi simbol loyalitas politik, yang sayangnya justru menutup akal sehat dan nurani. Orang tidak lagi peduli pada substansi, hanya peduli siapa yang kubu kita dan siapa yang kubu mereka. Yang satu menuduh semua pembela Jokowi sebagai penjilat kekuasaan, yang lain menuduh semua pengkritik sebagai penyebar hoaks dan pembenci negara. Akibatnya, masyarakat tidak lagi bisa duduk tenang untuk berdialog. Setiap kritik dianggap serangan. Setiap pertanyaan dianggap makar. Dan ini tidak sehat bagi demokrasi. Ini adalah racun sosial yang pelan-pelan menghancurkan kemampuan bangsa ini untuk berpikir jernih, menyelesaikan masalah secara rasional, dan mencari kebenaran bersama. Yang paling mengkhawatirkan, kalau ini dibiarkan terus, tidak menutup kemungkinan gesekan ini meledak dalam bentuk kekerasan. Demonstrasi bisa jadi anarki. Pemilu bisa jadi ajang balas dendam. Kita tidak sedang mengada-ada, karena sejarah sudah mencatat bangsa-bangsa runtuh bukan karena musuh dari luar, tapi karena perpecahan di dalam. Jadi pertanyaannya, apakah elit-elit yang terus menutupi kasus ini siap bertanggung jawab jika rakyat pecah? Apakah para pejabat yang memilih bungkam menyadari bahwa mereka sedang membiarkan bom waktu sosial terus berdetak? Dan bagi kita semua, sampai kapan kita mau saling mencurigai dan membenci hanya karena kebenaran satu ijazah tidak pernah dibuka terang-terangan? Ketiga, ijazah bukan sekadar selembar kertas atau dokumen administratif. Ia adalah simbol keabsahan, integritas, dan kredibilitas seorang pemimpin. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan berdasarkan hukum, seorang pemimpin harus bisa menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya terpilih secara sah, tetapi juga memenuhi standar moral dan etika yang tinggi. Keaslian ijazah presiden adalah bagian dari itu, bukti formal bahwa ia memiliki kapasitas intelektual yang mendasari kepemimpinannya.
Namun ketika keaslian ijazah seorang presiden terus dipertanyakan dan tidak pernah diselesaikan secara tuntas, maka wibawa sang pemimpin menjadi tergerus secara perlahan tapi pasti. Bagaimana rakyat bisa percaya dan mendukung kebijakan-kebijakan penting yang dibuat oleh seseorang yang kredibilitasnya sendiri diragukan? Bagaimana institusi negara dapat berjalan efektif jika pucuk pimpinannya diselimuti tanda tanya besar tentang integritas pribadi? Lebih dari itu, dampaknya bukan hanya pada pemimpin saat ini saja. Warisan isu ini akan melanggeng ke masa depan. Presiden selanjutnya, bahkan seluruh pemerintahan yang datang kemudian, bisa ikut terkena imbasnya. Publik akan makin skeptis terhadap setiap kebijakan, apalagi yang kontroversial, karena ada bayangan bahwa integritas pemimpin bisa diragukan. Negara yang idealnya bisa fokus membangun dan memajukan bangsa, malah terus-menerus terseret dalam pusaran keraguan dan ketidakpastian. Pertanyaannya adalah, apakah para pemangku kepentingan sadar bahwa membiarkan isu ini berlarut-larut berarti mengikis fondasi legitimasi kepemimpinan? Apakah mereka siap menanggung risiko kehancuran wibawa yang bukan hanya melekat pada satu orang, tapi juga bisa merembet dan merusak seluruh sistem pemerintahan? Dan bagi rakyat, sampai kapan kita harus menerima pemimpin yang kredibilitasnya diragukan tanpa ada jawaban yang jelas? Keempat, ketika kasus ijazah ini tidak segera diselesaikan secara terbuka dan tuntas, yang terjadi adalah ruang kosong informasi yang dengan cepat diisi oleh hoaks, fitnah, dan narasi-narasi liar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Rakyat yang haus akan kebenaran dan kejelasan jadi mudah terjerumus ke dalam pusaran berita palsu. Tanpa ada jawaban resmi yang transparan, orang-orang mencari jawaban sendiri dari sumber-sumber yang seringkali manipulatif. Video editan, opini yang tidak berdasar, hingga teori konspirasi yang semakin menyebar luas. Hoax kemudian menjadi makanan sehari-hari yang dikonsumsi masyarakat. Media sosial berubah menjadi sarang berita bohong yang sulit dibedakan dari fakta. Ketika yang benar dan yang salah sudah bercampur aduk tanpa batas, masyarakat akan semakin bingung. Mereka kehilangan arah, sulit membedakan mana informasi yang valid dan mana yang sekadar rumor. Ini bukan hanya soal kebingungan semata, tapi berpotensi menimbulkan ketegangan sosial yang lebih besar. Keraguan terhadap institusi dan pejabat pun semakin parah, karena orang merasa dikhianati oleh informasi yang tak kunjung jelas. Dampak jangka panjangnya sangat mengerikan. Masyarakat yang terbiasa hidup dalam kebohongan akan sulit membangun kembali kepercayaan. Demokrasi akan terancam ketika keputusan penting diambil berdasarkan informasi yang salah. Rasa persatuan dan solidaritas sosial akan terkikis oleh prasangka dan paranoid yang dipicu oleh hoax. Pertanyaannya, apakah para pemangku kepentingan sadar bahwa diamnya mereka membuka pintu bagi penyebaran kebohongan yang jauh lebih berbahaya daripada isu itu sendiri? Apakah kita rela hidup dalam masyarakat yang lebih percaya pada gosip dan berita palsu daripada fakta yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan? Sampai kapan kita harus membiarkan hoax menjadi racun yang meracuni kehidupan berbangsa dan bernegara? Kelima, dampak jangka panjang yang paling mengkhawatirkan dari kasus ijazah yang tak kunjung selesai adalah dampaknya terhadap generasi muda, masa depan bangsa. Ijazah seharusnya menjadi simbol usaha, kerja keras, dan prestasi akademik yang pantas dihargai. Namun, ketika publik mulai percaya bahwa ijazah bisa dipalsukan atau dipermainkan, tapi pelakunya tetap bisa mencapai posisi tertinggi di pemerintahan tanpa konsekuensi, maka apa yang akan terjadi pada semangat anak-anak muda kita? Mereka akan mulai bertanya, ngapain susah-susah belajar, ngapain kuliah dengan sungguh-sungguh, kalau ternyata jalan pintas bisa ditempuh dan tetap bisa sukses. Ini bukan sekadar kekecewaan biasa, tapi bisa berubah menjadi sikap apatis dan kehilangan motivasi untuk belajar. Sistem pendidikan yang selama ini dibangun dengan susah payah bisa runtuh secara perlahan. Anak muda yang seharusnya menjadi agen perubahan dan penggerak kemajuan bangsa justru menjadi pasif, bahkan bisa terdorong untuk mengikuti jalan yang salah. Lebih jauh, ini adalah ancaman terhadap masa depan negara secara keseluruhan. Sebuah bangsa yang kehilangan semangat belajar dan integritasnya tidak akan mampu bersaing di era global yang semakin ketat. Kualitas sumber daya manusia akan menurun dan regenerasi kepemimpinan yang berkualitas pun terancam gagal. Pertanyaannya, apakah kita sebagai bangsa rela mewariskan ketidakadilan ini kepada anak-anak kita?
Apakah para pemimpin sadar bahwa dengan membiarkan isu ini berlarut, mereka sebenarnya sedang mematikan harapan dan semangat generasi penerus? Dan bagi kita semua, apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa nilai kejujuran dan kerja keras tetap dihargai di negeri ini? Dari kelima dampak sosial ini, jelas terlihat bahwa kasus ijazah Presiden Jokowi bukan sekadar persoalan dokumen atau formalitas semata. Ia sudah menjadi persoalan besar yang menyentuh kepercayaan rakyat, kerukunan sosial, wibawa pemimpin, kebenaran informasi, hingga masa depan generasi muda bangsa. Jika terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas dan transparan, dampaknya tidak hanya akan merugikan satu pihak, tapi akan menggerogoti fondasi negara dan merusak masa depan Indonesia secara keseluruhan. Kepercayaan yang hilang sulit dibangun kembali, keretakan sosial sulit disembuhkan, dan semangat anak muda untuk belajar dan berprestasi bisa padam. Kini saatnya semua pihak, pemerintah, lembaga penegak hukum, media dan masyarakat bersama-sama menuntut jawaban yang jujur dan tuntas. Karena hanya dengan kebenaran yang terbuka, bangsa ini bisa bersatu kembali, melangkah maju dengan keyakinan dan membangun masa depan yang lebih cerah. Pertanyaannya, apakah kita mau terus hidup dalam ketidakpastian dan perpecahan? Ataukah kita siap untuk berdiri bersama menuntut keadilan dan transparansi demi masa depan Indonesia? Monggo yang mau menanggapi.